Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah sekalian santri Kopi Pahit yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian fikih kitab Safinatun Najah tentang alasannya penyusun kitab mengawali kitabnya dengan jumlatul basmalah wa jumlatul hamdalah. Tapi sebelum saya menguraikan tentang jumlatul hamdalah, terlebih dahulu kita akan menguraikan tentang alasan penyusun kitab memberikan mukadimah dengan jumlatul basmalah. Jadi alasannya kenapa para ulama memberikan awalan terhadap kitab susunannya dengan jumlatul basmalah, yang nanti disebut ada ibtida hakiki dan ibtida idofi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasil ilal imamil mu'alifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Ibtada al-musannifu kitabahu bil basmalati iktidaan bil kitabil aziz bi ibda'ihi biha. Adapun alasannya penyusun kitab mengawali kitabahu akan kitabnya ini bil basmalati dengan mencatat ayatul basmalah. Yang pertama adalah iktidaan, mengikuti bil kitabil aziz terhadap kitab suci Al-Quran yang mulia. Jadi alasan pertama adalah iktidaan bil kitabil aziz, mengikuti kitab suci Al-Quran. Karena di dalam kitab suci Al-Quran, seluruh surat yang terdapat dalam Al-Quran selain daripada surat At-Taubah atau surat Bara'ah selalu diawali dengan ayatul basmalah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, wamti salan wa ito'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah intisalan, melaksanakan perintah Rasulullah wa ito'atan dan mematuhi li amrihi terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam hadis, wa fi riwayatin idza katabatum kitaban faktubu fi awalihi bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin disebutkan dalam satu riwayat telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza katabtum kitaban, apabila kalian telah mencatat kitaban akan sebuah kitab, faktubu maka hendaklah kalian catat fi awalihi di permulaan kitab tersebut akan ayat bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika mencatat sebuah kitab, Rasulullah memerintahkan untuk mencatat pula di permulaannya, ya, mencatat ayatul basmalah. Makanya itu intisalan wa ito'atan li amri. Kemudian wa iza katabtumuha faqra'uha. Wa iza katabtumuha, dan apabila katabtumuha kalian telah mencatat akan ayatul basmalah, faqra'uha hendaklah kalian baca ayatul basmalah tersebut. Itu ya diperintah oleh Rasulullah untuk mencatatnya dan membacanya. Maka perintah Rasulullah ini dipatuhi dan dilaksanakan oleh para muallifin al-kutub. Kemudian waruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala takhallaqu bi akhlaqillah. Waruya, dan diriwayatkan anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya beliau qala telah bersabda,
Kata Rasulullah, takhallaku, hendaklah kalian berakhlak, bi akhlakillah, dengan akhlak Allah. Wala syuka, dan janganlah engkau ragukan, inna adatahu, bahwa sesungguhnya adatnya Allah, fi ibtidai kulli suratin, di permulaan setiap surat, al-ityan adalah mendatangkan bil basmalah, terhadap ayatul basmalah. Jadi akhlaknya Allah itu mengawali seluruh surat, selain daripada surat Bara'ah, selalu diawali dengan selalu mendatangkan ayatul basmalah. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Panahnu, maka oleh karena itu makmuru Nabi, kita diperintahkan ya untuk berakhlak dengan akhlak Allah. Wa amalan bihadisi Abi Dawud wa ghairi. Kemudian yang ketiga, ya, alasan yang ketiga adalah amalan melaksanakan bihadisi Abi Dawud, terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud wa ghairi, dan yang lainnya. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Kullu amrin, setiap urusan, dzibalin yang dinilai penting oleh Allah dan Rasulnya, la yubda'u, yang tidak diawali fihi, dengan sebab yang demikian itu tidak diawali dengan ayatul basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bahwa abtaru, maka hasilnya adalah putus, ya, au aqta'u, atau kutung, au azamu, atau putus pula maknanya. Ini di sini dalam hadis di sini kullu amrin dzibalin. Balin di sini adalah satu lafaz yang mempunyai banyak makna. Maka disebut lafzun mushtarakun. Lafaz yang berserikat, lafaznya satu tapi mempunyai banyak makna. Makna yang banyak ya diartikan oleh satu lafaz. Maknanya itu walbal asyaraf wal azamah awil hal wasya'an. Maknanya itu, makna albal tersebut asyaraf adalah urusan yang mempunyai kemuliaan wal azamah, dan keagungan. Ya, jadi begini. Kullu amrin ribalin, setiap urusan yang mempunyai kemuliaan dan keagungan yang tidak diawali dengan sebab yang demikian itu, tidak diawali dengan membaca, mencatat bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka hasilnya adalah buntung, aqtong atau kutung, azamu atau buntung juga. Nah, atau bisa diartikan dengan al-hal wasya'an, ya, keadaan dan perilaku. Kalau diartikan dengan al-hal wasya'an, maka di sini ya ditakwil. Jadi maknanya kullu amrin dzibalin ya yuhtamu bihi syar'an, ya, setiap urusan yuhtamu yang dinilai penting syar'an oleh Allah dan Rasulnya. Ini lafaz syar'an ya adalah merupakan masdar yang maknanya isim fa'il, karena setiap berbicara syar'an berarti berbicara peraturan. Setiap peraturan itu kan menunjukkan kepada pembuat peraturan. Nah, pembuat peraturan itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Kalau hakikinya adalah Allah, kalau majazinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti syar'an min babi itlaqil masdar wa iradat ismil fa'il. Lafaznya masdar tapi makna yang dikehendaki adalah ismil fa'il. Maka fasyari'u haqiqatan huwa Allah wa syari'u majazan huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi setiap urusan yang dinilai penting oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, tidak diawali dengan membaca ayat bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan mencatat ayat bismillahirrahmanirrahim, bahwa abdar atau azam. Pengertian abdar atau azam itu maknanya adalah kurang berkah. Kemudian juga
Wa maknal ihtimam bihi, ya, pengertian ihtimam yang dimaksud penting di sini adalah maksudnya sesuatu yang dituntut oleh atau sesuatu yang memang diperintahkan untuk dilakukan. Contohnya seperti mungkin perkara yang sunnah seperti itu, ya. Ibahatuh atau sesuatu yang diperbolehkan. Gambarannya bi alla yakuna muharraman lidzati wala makruhan lidzati. Nah, bentuknya sesuatu yang dituntut dan sesuatu yang dibolehkan itu di mana keadaannya adalah bukan sesuatu yang haram bagi zatnya dan bukan makruh bagi zatnya. Haram pada zatnya dan makruh pada zatnya itu sudah kita uraikan. Jadi kalau membaca ayatul basmalah, jika dikaitkan dengan perkara yang haram pada zatnya seperti mau jinah atau mau mencuri, itu adalah haram pada zatnya, maka haram pula membaca bismillahirrahmanirrahim. Lakin la tutlabu al basmalah ala, ya, muhakkiratil umur. Tetapi membaca ayatul basmalah pun tidak diperintahkan, tidak dianjurkan atas sesuatu perkara yang dinilai tidak baik, dinilai rendah. Contohnya seperti kita, ya, kakana si zabalin, contohnya seperti kita itu akan menyapu sampah. Jadi menyapu sampah adalah suatu urusan yang dinilai rendah. Ketika akan menyapu sampah, membuang sampah, tidak dituntut untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena hal itu adalah sesuatu muhakkiratil umur, sesuatu yang dinilai perkara-perkara yang dinilai rendah, ya. Kemudian wala tutlabu li dzikril mahdi katahlil atau li dzikril mahdi katahlil. Kemudian juga tidak dituntut untuk membaca bismillahirrahmanirrahim karena untuk zikir mahad, yang dimaksud zikir mahad itu katahlil adalah seperti membaca la ilaha illallah. Jadi ketika membaca la ilaha illallah tidak dianjurkan untuk diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim.